Bersyukur kepadamu pada malam ini Tuhan. Kau telah menghimpunkan kami dari berbagai tempat. Di tempat ini kami satu dalam Engkau Tuhan. Nah, darah Yesus sudah membuat kami semua menjadi anak-anak Bapa Sorgawi. Dan di sini kami berhimpun sebagai anakmu Bapa, baik tubuh Kristus, mana kami bersehati semuanya untuk memuliakan namamu, memuji-muji Engkau, dan juga untuk mendengarkan firman-Mu yang selalu mengubahkan kami dan memberikan kami selalu bertumbuh di dalam Engkau. Pada malam yang indah ini Tuhan, hamba-Mu bersyukur kami boleh bersama-sama lagi di sini. Biarlah firman-Mu Kau rapi lagi Tuhan. Roh Kudus bekerja sehingga kami mengerti bagaimana mengasihi-Mu, lebih mengasihi-Mu, bagaimana kami boleh menyambut maksud-Mu dalam hidup kami. Karena untuk itulah Engkau sudah menyelamatkan kami, supaya kami diubahkan terus dari hari ke hari semakin menjadi seperti Yesus dan menyampaikan panggilan-Mu dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Mau bersyukur Kau selalu memberkati gereja-Mu di Bitung ini Tuhan. Kau bersama memberkati semua hamba-hamba-Mu yang ada baik di Sulawesi Utara, baik juga Tuhan yang dari Gorontalo. Semua sangat Kau berkati. Mereka sangat sehat, kuat, rohani, badan, jasmani, semua sangat berkelimpahan. Kami bersyukur memuji-muji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Juga anak-anak-Mu di sini semua berkati kami semua malam ini. Di dalam nama Yesus dan di dalam nama Yesus kami mengusirkan semuanya roh jahat, semuanya roh pengganggu yang mencuri firman, yang menolak firman, baru kegelapan, pikiran melayang-layang kami tolak, kami patahkan kuasa-Mu, kami usir di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Darah Yesus melindungi kami, dan terima kasih Roh Kudus yang memimpin semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua kita berkata amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk sini. Amin. Ya, saudaraku, saya sangat bersyukur gereja ini sangat baik sekali. Amen. Ya, terima kasih Pak Bernard, puji Tuhan. Ya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Ya, dulu saudaraku kalau dikatakan mau mengunjungi cabang atau keluar dari kota Medan, maka saya akan pada waktu mula-mula membangun sidang GKI dengan Pak Mute, maka saya akan berharap jalannya jelek, kadang-kadang begitu jelek, banyak lubangnya, begitu banyaknya lubangnya, airnya sih nggak ada ikan sudah di dalam. Kemudian saudaraku, kadang-kadang tidak bisa lewat. Biasanya kita yang naik mobil, kadang-kadang kita yang mengangkat mobil karena sudah mogok, dan lain sebagainya. Itulah saya rasa Bu Sari tahu. Kalau kampung dia dulu kami, saudaraku, jumpa harimau akar, jumpa babi hutan, datang ke sana malam pagi, dan saya pagi harinya harus kerja lagi. Amin. Di rumah sakit umum, saudaraku, saya kerja di bagian anak, baik sebagai dokternya di situ, juga sebagai pengajar. Jadi saudara bisa bayangkan perjuangannya. Dan hari ini saya sangat suka cita. Saya jalan-jalan saudaraku, makan-makan, sampai di gerejanya cantik kali. Jadi saya sangat bersyukur saudaraku, Tuhan Yesus baik. Amin. Oleh karena itu, haleluya Tuhan sudah memberkati, biar terus Tuhan memberkati. Hari ini kita hormati Tuhan, kita belajar daripada firman-Nya sedikit, dan waktu sebentar saya datang kemari, lain kali saya datang lagi. Enggak begitu jauh kok. Haleluya. Tuhan suruh kita ke ujung bumi. Manado belum sampai ujung bumi. Saya mau membacakan dari Filipi 1. Ini seperti hati kami datang kemari, saudaraku. Ada seorang hamba Tuhan yang saudara kenal, yaitu Paulus. Dia sangat merindukan orang-orang Filipi. Pada waktu itu dia ada di penjara. Saya memang tidak di penjara, tinggal di Medan. Tapi hati saya juga sama seperti Paulus ini. Bagaimana merindukan saudara semua dan bertemu dengan saudara, dan bersyukur saudara semua mengikut Tuhan. Amen. Saya bacakan dari Filipi 1. Kita baca saja langsung ayat 3 sampai ayat 11, satu paragraf ini. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali
aku mengingat kamu. Adakah saudara bawa Alkitab? Ada. Nah, saya baca ayat 3, saudara baca ayat 4. Lalu bergantian kita baca. Amin. Kalau saudara suka, mari kita berdiri. Biar kita, kalau saya biar tidak mengantuk. Oke, saya ulangi. Saya baca ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat di dalam hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin. Silakan duduk, saudaraku. Saudara, kita baru saja membaca bagaimana Paulus ini sangat merindukan sidang Filipi. Saya juga saudaraku memang saya tidak dipenjarakan. Ini ditulis oleh Paulus dari penjara. Dia dipenjarakan oleh karena Injil. Saya memang tidak dipenjarakan, saudaraku, di Medan, ya, tapi pernah juga dibom dan ditembak. Jadi sebenarnya semua kita bisa mengalami seperti Paulus ini. Dan walaupun demikian, keadaan Paulus yang tidak berjumpa dengan orang Filipi dan rindu kepada orang Filipi, demikian juga hati kami, hati saya, hati Kak Vicky, hati Kak Joyce, hati kami di Medan. Kepada saudara semuanya, saya kira siapa sih yang baru pertama kali jumpa dengan saya? Semua kebanyakan ya, kecuali hamba-hamba Tuhan ini yang memang tadinya orang sono. Jadi saudaraku, mengapa kita bisa merindukan demikian? Karena kita sudah satu dalam Tuhan. Amin. Karena kasih Kristus ada dalam hati kita. Amin. Karena kita bersaudara dalam Tuhan. Amin. Dan kita ini sama-sama berjuang pada pihak yang sama. Amin. Jadi hati merindukan, mengasihi, ya, saling mau bersekutu, itu ada dalam hati anak Tuhan. Kalau kita baca lagi, saudaraku, Tuhan berkata, dengan inilah orang dunia ini tahu kita murid-murid Tuhan Yesus, kalau kita saling mengasihi. Jadi biarlah itu jadi kepada kita, saudaraku. Ya, walaupun kami jauh di Medan, saudara jauh di sini, marilah kita saling mengasihi. Amen. Ya, rindu bertemu untuk saling memberkati. Amen. Hari ini kami ada di sini selama beberapa hari ini, dalam minggu ini kami minta kepada Tuhan supaya kami dapat memberkati saudara. Amen. Dan saudara sebelumnya pun sudah memberkati kami. Amen. Dari mulai kami sampai tadi sudah sangat diberkati. Haleluya. Sangat diberkati. Saya sangat diberkati kemana saja saya pergi, saudaraku, ke gereja-gereja Tuhan. Amen. Karena kasih Kristus yang melimpah. Amin. Ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai kepada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi di sini dikatakan Tuhan memulai perkara baik dalam kita, dalam saya, dalam semua kita. Apakah perkara baik itu? Tentunya banyak. Kalau kita bersaksi, banyaklah perkara baik. Kalau dia pernah sakit, dia sembuh, itu perkara baik. Kalau tadinya dia kekurangan, kemudian dia sudah mulai diberkati, itu pun perkara baik. Kalau rumah tangganya pecah atau berantakan, sekarang udah bertambah rukun, itu pun perkara baik. Tapi perkara baik yang dimulai Tuhan yang nomor satu ialah menyelamatkan kita. Amin.
mengampuni dosa kita, Amin. membuat kita lahir baru. Amin. Itulah perkara baik yang pertama sekali dibuat Tuhan. Sebab, saudaraku, manusia ini semua sudah berdosa. Ya, dulu saya pikir, saudaraku, saya lebih baik dari orang lain. Mana mungkin lah ke neraka. Ya, dibanding siapa saya lebih baik. Saya nggak tahu firman. Tapi sesudah saya kenal firman, saya tahu memanglah kita semua orang berdosa. Termasuk saya. Sebenarnya banyak dosa saya, banyak nggak tahu orang. Tapi Tuhan tahu. Dan yang sangat menyedihkan, dosa itu tak dapat tidak upahnya adalah neraka. Apapun kata orang, firman Tuhan berkata, Roma 6:23, upah dosa maut. Ya, bagaimana baiknya pun kita, berapa banyaknya pun sumbangan kita, apapun pangkat kita, bagaimanapun kita di sosmed atau di majalah atau di TV nama kita hebat, tapi kalau dosa kita belum diampuni Tuhan, tetap upahnya maut. Artinya kalau kita mati, kita ke neraka, langsung ke neraka. Saudaraku, itu sangat mengerikan. Saudara tahu bahwasanya manusia ini umurnya sekitar, saya sudah 77 tahun, baru kemarin rasanya tamat SMA. Iya, saya masuk kedokteran umur 17, saudaraku, cepat disekolahkan ibu saya. Lalu saya 17 tahun tamat, ya, tahun 1960. Kemudian jadi dokter setelah berapa tahun, bisa standar. Kemudian saya sekarang ini 77 tahun. Saya baru bertemu dengan teman-teman saya yang juga sepantaran dengan saya, baru tamat, sama-sama tamat SMA, sama-sama masuk kedokteran dan panjang umur. Saya sangat bersyukur, saudaraku, ya, saya masih sehat, bisa keliling-keliling. Amin. Haleluya. Ini bukan sedikit, ya, nanti saya kembali lagi. Kadang-kadang hamba Tuhan ini tak kemana-mana perginya. Ya, nanti ingatkan saya. Bahwa saya Tuhan mulai yang baik, Tuhan mau meneruskannya. Ya. Tapi yang saya mau katakan kepada saudara, dan saya mendorong terutama saudara yang muda-muda, ya, serahkan hidup saudara kepada Tuhan. Haleluya. Waktu saya mulai, ya, saya tamat dokter, mulai melayani, semua bilang saya gila. Ya, karena saya sudah dosen senior, bukan cuma mengajar orang yang menjadi dokter, orang menjadi spesialis pun saya ngajar. Ya, jadi waktu saya keluar semua bilang saya gila dan marah, mengatakan masa kan jadi pendeta lebih hebat daripada jadi dosen, jadi dokter, jadi. Saya pikir sepertinya lah, pokoknya aku memang gila Tuhan Yesus. Ya. Lalu kemudian saya, saudaraku, ikut Tuhan sungguh-sungguh seperti saya katakan tadi, saudaraku, masuk kampung, keluar kampung, masuk kota, keluar kota, banyak aniaya, dibom, ditembak, dan lain sebagainya. Banyak juga enaknya kayak tadi diajak makan. Lalu saudaraku, sudah 77 tahun umur saya. Kemudian pernah sekali saya ketemu teman saya di bandara. Saya bilang, "Hei Anu," saya katakan, teman saya dari kecil, saudaraku, jadi dia nggak mungkin lupa saya. "Siapa kau?" Dia bilang, "Ih, kau ini, aku si Anu," saya katakan. Mereka biasa panggil saya Ra. Saya si Ra. "Masa?" "Iya." Dia nggak berani bilang, tapi dia bilang, iya, aku pun mau pergi nih. Udah ya, lain kali jumpa di bandara. Dia mau ke tempatnya, saya mau ke tempatnya. Jadi hanya berpapasan. Tapi dia jumpa dengan orang, dia bilang, "Aku nggak kenal lah sama dia. Dia segar kali." Amin. Lalu mereka kumpul, mereka membuat satu kesimpulan. Kenapa saya masih segar, kenapa saya suka cita, kenapa saya dia nggak kenal? Karena saya melayani Tuhan. Amin. Dicabutnya semua perkataannya itu. Dicabutnya. Kepala bahagian saya, ya, Profesor Helena namanya, baru saya keluar dia marah sekali. Tapi sesudah dia lihat pekerjaan Tuhan, dia bilang, dia juga lah yang betul. Amin. Saudara-saudara, jangan takut menyerahkan diri. Jadi hamba Tuhan, kalau Tuhan memanggil, tidak usah pikir dua kali. Pasti cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, sekaliannya pun ditambahkan. Tapi dimulai dulu dari perkara yang baik ini, di mana kita diselamatkan Tuhan karena kita semua manusia sudah berdosa. Amin. Jadi pada waktu kita, saudaraku, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menerima Dia dalam hati kita dan mengaku Dialah Tuhan dalam hidup kita, disitulah perkara baik yang paling ajaib dalam hidup kita, yaitu kita lahir baru. Haleluya. Efesus 2, suruh baca 8, 9 bahkan sampai 10 berkata, bukan karena pemberian kita, bukan karena perbuatan baik kita, kita selamat satu-satunya karena Yesus sudah mati bagi kita. Dan kita percaya. Sebenarnya Yesus mati bagi seluruh dunia ini, tapi hanya percaya.
yang mendapat perbuatan baik, yaitu diampuni dosanya, diselamatkan dia, pindah dari neraka jalannya ke jalan ke sorga, pindah dari maut kepada hidup. Itulah perkara yang baik yang paling utama jadi kepada kita. Sebab apa gunanya beroleh seluruh dunia ini kalau jiwa binasa? Tahukah saudara, hidup dunia sebentar aja, seperti saya katakan tadi. 70 tahun saya rasa baru kemarin itu saya tamat. Sekarang sudah 77 tahun, katakanlah 120 tahun umur saya. Semua anak-anak Tuhan hamba Tuhan berdoa 120 tahun Bu Muti, 120 tahun. Oke lah, itu sebentarnya itu. Tapi yang paling lama nanti kekekalan. Amin. Di mana kita di kekekalan ditentukan oleh perbuatan perkara yang baik tadi. Kalau kita mengikut Yesus, maka kita ada di sorga. Amin. Kalau tidak punya Yesus, tidak ke sorga, tapi dihukum Tuhan. Hari ini saya percaya, siapa di sini percaya Yesus? Saya. Berarti kita semuanya sudah dapat perkara yang baik dari Tuhan. Haleluya. Tetapi kalau kita baca lagi ayat selanjutnya, saudaraku, walaupun Paulus berkata, "Ku rindu kau terus ada dalam Tuhan." Marilah kita lihat langsung, saudaraku, kepada ayat 9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar, dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, memuliakan dan memuji Allah. Dengan singkat saya katakan, saudara, sesudah kita selamat, ada rencana Tuhan bagi kita. Amin. Kalau tidak, mengapa Tuhan, saudaraku, sesudah kita selamat, enggak langsung aja kita dibawanya ke sorga? Toh sorga itu tempat yang baik, lebih baik dari di dunia ini, karena ada rencana Tuhan. Apakah rencana Tuhan itu? Ada rencana Tuhan bagi diri kita, ada rencana Tuhan memakai kita bagi dunia ini. Perhatikan, saudaraku, saya hanya dikasih Kak Joyce 15 menit. Bukan, saya bilang sama dia 15 menit aku siap, lalu aku sambung ya Joyce. Jadi saya ngomong kalau cepat. Kalau terlalu cepat bilang protes ya, Bu, cepat kali gitu. Ya, tidak. Tidak, Bu. Oke. Jadi ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Seorang pendeta, dia naik taksi. Kemudian di jalan dia cerita, bersaksi dia, enak kali kalau ikut Tuhan Yesus, dapat sorga kita. Nggak ada yang susah, air mata dia, semua yang baik-baik mana sorga. Lalu kemudian datang kata tukang taksi, "Pak, Bapak dari tadi cerita sorga indah. Kenapa Bapak gak bunuh diri aja biar mati?" Baru Bapak ini mau jawab, karena apa lama aku bilang ya, udah sampai ke tujuan. Diturunkan si tukang taksi lagi, tapi berpikir dia, gimana lah aku nerangkannya ini? Bahwasanya sesudah mati, sesudah kita lahir baru, sudah kita selamat, sudah terima Yesus, Tuhan memberikan kita tinggal di bumi, bahkan umur panjang. Amin. Karena ada rencana Tuhan bagi kita. Maka saudara, pada waktu Tuhan menciptakan dunia ini, manusia diciptakan segambar dengan Tuhan. Amin. Dalam buku Kejadian dikatakan kita diciptakan segambar dengan Tuhan, dan kita diciptakan berkuasa, memerintah di bumi ini. Yes. Lalu berdosalah manusia, dimulai dari Adam. Roma 5 ayat 17 berkata, gara-gara Adam semua manusia sudah di bawah perangkap dosa. Amin. Tapi karena Yesus datang, kita dibebaskan dari perangkap dosa. Kita menjadi anak-anak Yesus, hamba Yesus, hamba kebenaran, dan hidup berkuasa. Jadi itu harus dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Kita harus berubah hari lepas hari, karena sebelum kita selamat, sebelum kita lahir baru, banyak dosa. Gaya hidup kita itu gaya hidup berdosa, gaya hidup seperti orang dunia. Makanya saudaraku, kalau kita sesudah selamat tidak bertumbuh, tidak berubah hari lepas hari menjadi seperti Yesus, kita akan menjadi sama kayak orang dunia walaupun sudah selamat. Di dunia ini ada 3 macam orang. Mula-mula 2 macam, yaitu orang yang selamat dan orang yang tidak selamat. Lalu orang yang selamat ini 2 macam. Orang yang tetap hidupnya seperti hidup sebelum dia selamat, dan orang yang berubah hidupnya. Semakin hari, Roma 8 ayat 29 berkata, semakin menjadi seperti Yesus. Mau dipulihkan Tuhan. Pada waktu diciptakan manusia itu segambar dengan dia, lalu dosa menyebabkan mereka rusak gambaran itu, Tuhan mau pulihkan kita kembali, sehingga kita mempunyai sifat seperti Tuhan Yesus.
Makanya dikatakan saya dan saudara sesudah selamat mesti berubah tiap hari sayang. Semua kita harus berubah. Ya, kalau tidak orang tidak akan mengenal kita anak Tuhan. Dan Tuhan sendiri pun seperti dikatakan tadi tidak dipermuliakan. Dan rencana Tuhan dalam hidup kita tidak digenapi. Rencana Tuhan begitu kita selamat kita berubah. Itu sebabnya kita dibaptis. Amin. Pada waktu kita dibaptis kita tanamkan semua manusia lama yang suka kepada dosa, yang hidup menurut cara dunia, yang berpikir, saudaraku, kalau buku Efesus berkata taat kepada setan. Coba saudara pikir, ya, saya mengalaminya. Kalau tahun baru, dulu sebelum selamat, kita itu berjanji, aku tahun ini, aku nggak mau lagi bohong. Seminggu, minggu kedua udah bohong lagi. Orang berjudi pun gitu. Waduh, bisa-bisa nih di rumah tangga kacau. Aku nggak mau lagi berjudi, nggak mau lagi minuman keras. 2 minggu, habis 2 minggu balik lagi. Tidak ada kuasa, masih hamba dosa. Tapi dalam Yesus Tuhan memberikan kita kuasa. Nanti Kak Vicky cerita kuasa itu. Amin. Kuasa kita sanggup menang. Bahkan lebih dari orang yang menang. Untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Jadi saya dan saudara semua harus bertumbuh. Amin. Sudah selamat, nanti kami pulang ke Medan, saudara tetaplah bertumbuh. Amin. Haleluya. Saya bersuka cita tentu gereja ini bertumbuh dari sederhana menjadi begini baik. Amin. Bagus sekali. Itu gambaran kita juga. Kita inilah sebenarnya gereja rumah Tuhan. Amin. Kita harus bertumbuh. Amin. Ini ada pohon-pohon ini semuanya ya. Itu pasti tahun muka kalau saya datang udah tambah besar. Amin. Tapi yang ini nggak akan tambah besar. Haleluya. Kenapa ini nggak tambah besar? Karena dia mati. Ini mati. Iya. Yang di luar itu hidup. Hidup. Iya. Kita ini hidup. Amin. Harus bertumbuh. Ya, di sini dikatakan tadi bagaimana supaya kita bertumbuh dalam pengenalan. Ya, inilah saya baca lagi 9 doaku, semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar, dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Saya bacakan Roma 12 ayat 2. Ini lebih nanti saudara lebih ingat kalau saudara baca, ya kita baca Roma 12 ayat 1 dan 2, ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahnya sejati. Ayat 2, perhatikan sayang. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan seperti orang dunia. Jadi saya dan saudara harus berubah. Amin. Dikatakan di sini berubah, baik, berkenan, sempurna. Baik saudaraku ya, saya percaya sesudah kita selamat, gak mau lagi kita yang gak baik itu. Tetapi kadang-kadang baik belum tentu berkenan kepada Tuhan. Dan kalaupun berkenan itu harus makin sempurna, makin sempurna. Amin. Dan hidup saya dan saudara, Efesus 2 tadi ayat 10 berkata, kalau sudah selamat harus melakukan perbuatan baik. Bukan perbuatan baik yang menyelamatkan, tapi kalau sudah selamat harus melakukan perbuatan baik. Baik sambung menjadi berkenan, sambung menjadi sempurna. Saya selalu bikin perumpamaannya, misalnya saya kepada Kak Joyce, ya, saya bilang begini, Joyce, tolong dulu Mama. Tentu dia mau. Lalu diambilnya sapu, disapunya kamar. Ya, tapi sebenarnya saya bukan mau itu. Saya mau dia masak. Itu yang berkenan pada saya. Memang baik nyapu itu, tapi bukan itu. Kadang-kadang kita saudaraku bagus suara kita, baiknya kita nyanyi saudaraku, tapi yang berkenan kepada Tuhan supaya kita melayani di Prinsip. Ya, amin. Kita hanya nyanyi baik saja hari Minggu. Saya mengatakan ini untuk memberkati saudara, Amin. supaya kita semua bertumbuh. Amin. Ada talenta kita, ya Tuhan mau supaya itu dilakukan dan dikerjakan dengan baik. Amin. Kita
kerjakanlah itu. Tapi sebenarnya kita kerjakan seturut kehendak kita. Seperti Joyce tadi, Sabunya, dia suka nyapu, dia nggak suka masak. Kita pun begitu, kita suka nyanyi, tapi nggak jadi praise worship, terlalu berat kita rasa. Misalnya, kita suka melayani, tapi nggak mau jadi PKS. Ya, banyak hal-hal seperti itu. Ini perumpamaan. Saya buat perumpamaan yang ekstrim. Lalu kemudian dia bilang, inilah Jo, saya sebenarnya kan suka kamu itu jangan nyapu, masak. Oh ya Ma, oh iyalah. Dia berpindah dari yang baik menjadi yang berkenan. Masaklah dia. Tapi masak asal siap, masak kata mama nggak suka dia aku masak, ya sudahlah, masaklah dia. Singsang ini mah. Baik, saya suka masak, tapi satu tidak sempurna. Kerjakan dengan segenap hati. Amin. Seberapa kita sanggup. Misalnya kalau nasi goreng sudah enak lah itu, tapi besok bisa lebih enak lagi. Amin. Lusa lebih enak lagi. Amin. Bukan tambah Ajinomoto aja, yang lain-lainnya. Ya. Jadi sedemikian rupa sehingga kalau sudah dihidangkan nasi goreng, wah rasanya beginilah sempurnanya, nggak ada lagi satupun selain. Maunya kita begitu melayani Tuhan. Amin. Ya, kita masuk kepada kehendak Tuhan yang baik, lalu kita cari apa sih talenta Tuhan dalam kita. Dan sesudah ada kerjaan dengan segala hati. Lalu kita lihat hari lepas hari, ini main keyboard, ini Pak Bernard nggak langsung gitu pintarnya. Mula-mula do re mi fa sol dulu ya Pak. Belum tahu. Aduh belum tahu. Nah, tapi kemudian hatinya baik, dia kerjakan yang baik. Ya. Kemudian dia kerjakan yang baik, makin hari makin baik, makin hari makin baik. Mungkin mula-mula dia hanya nyanyi yang biasa, tapi dia tahu dia harus membuat lagu-lagu yang membuat masuk dalam suasana penyembahan. Makin hari, begitulah kita sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Sebenarnya sampai kapanpun kita nggak akan pernah sempurna. Yes. Tetapi Tuhan lihat hati kita. Amin. Bagaimana hati kita sangat mengasihi Tuhan, sangat bersungguh-sungguh. 2 Tawarin 16 ayat 9 berkata, mata Tuhan Tertuju. dia mencari di seluruh dunia. Amin. Orang yang bersungguh-sungguh hati terhadap dia. Untuk apa? Mencurahkan kuasanya. Haleluya. Dan kalau kita memang menjadi pelaku firman, Tuhan bilang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, kita orang paling berbahagia. Amin. Kalau soal berkat saudaraku, sekalian akan ditambahkan kepada. Amin. Bahkan firman Tuhan dalam Ulangan 28 berkata, berkat itu akan mengejar engkau. Yes. Bukan kita ngejar berkat, kita dikejar berkat. Percayakah saudara itu? Amin. Nah, jadi saya percaya mulai hari ini kita semua bersehati. Amin. Kita sudah selamat, dapat hari yang baik, dan Tuhan berkata dia akan meneruskannya hari lepas hari. Saya dan saudara hari lepas hari mari bertumbuh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, ada Bapak Gembala, ada Ibu Gembala, ada pemimpin-pemimpin yang lain. Dengarkan apa pengajarannya. Dia sudah dipanggil Tuhan jadi pemimpin kita. Mari kita patuhi. Amin saudaraku. Patuh kepada Tuhan dinyatakan patuh kepada pemimpin. Amin. Kita akan mengasihi Tuhan. Lihat, mengasihi dulu yang dilihat dengan mata. Kalau kita bisa mengasihi lihat mata, baru Tuhan bilang kau bisa mengasihi yang tidak dilihat. Amin. Sayang sama pemimpin, patuh pemimpin. Kita kenakan sayang kepada Tuhan, Ya, patuh kepada Tuhan. amin. Dan Tuhan akan memberkati, menyampaikan rencananya, menjadikan kita orang yang berhasil, orang yang memuliakan Tuhan, orang yang bahagia, orang yang sampai pada rencana Tuhan. Amin. Percayakah saudara? Amin. Oke, angkat tangan saudara. Haleluya. Katakan Tuhan Yesus, saya percaya. Tuhan sudah mulai perkara yang baik di dalam hidup saya, dalam menyelamatkan saya, menjadikan saya anak-anak Bapa di sorga. Sekarang Tuhan, saya akan maju hari lepas hari. Saya akan setia mengikut Engkau di dalam rumah Tuhan, beribadah dan melayani, sehingga hidup saya berubah menjadi baik, berkenan, sempurna, seperti Yesus hari lepas hari. Tolong saya Tuhan, berkati saya Tuhan, pimpin saya Tuhan. Roh Kudus menolong saya selalu, mampukan saya. Saya percaya rencana Tuhan digenapi dalam hidup saya. Dalam nama Yesus, saya berdoa. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan.
Saya percaya saudaraku, saudara tidak pernah tetap sama, tetap bertumbuh. Sekarang saya minta Kak Joyce